my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Guys, kalau selama ini gue punya segmen Cut Time dimana lo curhat ya sama gue, please kali ini gue yang pengen curhat. Cerita perbedaan gimana sih hidup di Jakarta di apartemen, terus tiba-tiba pindah ke Bali ya, dan tinggal di rumah yang napak di bumi gitu loh. Jujur banyak banget shock culture-nya sayang. Penasaran apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like lu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Shock culture yang pertama udah bukan soal binatang eksotis. Jadi ya kalau di apartemen di Jakarta tuh nggak pernah gue ngelihat biawak, ular di jalanan ya, di jalan raya gitu gue ngelihat ular. Terus toke juga kalau di Jakarta gitu, mungkin di Tangerang adalah toke-toke yang kecil. Nah kalau di rumah gue ada 3 dan itu gendut-gendut semuanya. Cicak juga, OMG teman-teman tahu nggak sih? Kalau 1-2 cicak sih nggak apa-apa ya guys. Ini kalau ada 10 di kamar lo, itu gimana sih? Kayak saut-sautan gitu loh. Belum lagi luin yang warna merah yang kalau kesentuh tuh langsung ngeluarin tinta apa gitu ya. Pokoknya warnanya kayak conge gitu, oren merah. Terus dia bakal ngelingker. Emang sih katanya itu nggak gigit, cuman banyaknya itu banyak banget. Kadal juga sayang. Itu kayak bertamu aja gitu. Kalau ke rumah gue laba-laba. Ini bukan laba-laba yang kecil imut-imut ya. Enggak, ini laba-laba yang kakinya tuh ada bulu-bulunya. Tarantula ya namanya. Tupai. Jangan dilupain ya, tupai. Semut terbang, kelelawar, kodok yang suka berenang di kolam berenang gue. Jujur gue sampai saat ini masih mencerna sih. Walaupun gue udah dibilangin sama teman-teman gue, Rachel kalau lo pindah ke Bali nanti jangan kaget ya kalau ngelihat binatang-binatang eksotis yang belum pernah lo lihat sebelumnya di Jakarta. Lo tau nggak kenapa? Karena ekosistem Bali tuh emang sesubur itu, tanahnya dan cuacanya tuh bener-bener sebagus itu. Jadi jangan negative thinking ya, hantu-hantuan gitu, enggak, karena memang masih asri. Shock culture yang kedua, listrik mahal. Mungkin selama ini gue tinggal di apartemen, kalau listrik yang nggak dipakai ya gue nggak akan bayar listrik. Tapi kalau di sini mungkin karena tinggal di rumah ya, nggak cuma di Bali aja, tapi pasti mungkin kalau lo tinggal di Jakarta, kalau listriknya nggak token itu ada administrasinya sekitar 350 ribuan, padahal nggak dipakai sama sekali. Tapi yang gue ngerasa beda, apartemen gue sebelumnya ada kolam berenang, berarti ada pompa yang setiap hari diputer gitu. Terus juga gue punya AC tuh yang selalu nyala, 1, 2, 3, 4 AC yang selalu nyala. Terus kalau malam kamarnya sus, ditambah kalau gue syuting di lobby juga pasang listrik. Kalau dibandingin apartemen gue sama di rumah ini sekarang, sama-sama ada kolam berenang, berarti yang artinya ada listrik yang dipakai buat pompa kolam berenang, itu jauh banget perbedaannya. Tapi balik lagi ya, ini tidak berlaku di Bali saja. Gue yakin kalau di Jakarta pun kalau tinggal di rumah listriknya lebih mahal daripada apartemen. Soalnya waktu nyokap gue tinggal di rumah, masalahnya itu sama, listriknya mahal banget cuy. Shock culture yang ketiga, kalau lo pesen pecel lele di Bali, lelenya dapat 2. Gue pikir kalau di aplikasi itu gambar lelenya ada 2, ya cuman karena gambar, tapi ternyata pas datang lelenya dapat 2. Wow. Walaupun lelenya kecil, pokoknya kalau lo pesen itu dapat 2 guys. Kalau di Jakarta, sorry, harga lebih mahal dan lelenya cuma dapat 1. Enggak cuma lele, kalau pesen makarel itu juga dikasihnya 2 loh guys. Terpujilah yang menciptakan tren ini di Bali. Shock culture ketiga, udah ketiga apa keempat nih? Pokoknya selanjutnya ya guys ya, gue ngerasa setiap jalanan di Bali, terutama di Seminyak, Legian, Umalas, Sanur, Ubud, gang-gang kecilnya, gue merasa jalan di sana tuh lebih aman karena jalanannya tuh wangi dupa guys. Gue tuh suka wangi-wangi yang aromaterapi gitu. Beda banget kan kalau jalan gang di Jakarta tuh kayak bau pesing, orang pipis sembarangan, belum lagi cowok-cowok nongkrong yang suka cewek cantik banget sih
sih? Mau kemana nih? Baju merah. Piwit. Kalau di Bali ya, terutama orang-orang Bali, mereka tuh nggak peduli ngelihat cewek pakai bikini doang di jalanan atau pakai tank top, pakai celana, kayak nggak dipikirin gitu. Biasa aja, kagak sangean, nggak ngerti. Kalau di Jakarta tuh nggak bisa banget ngelihat cewek pakai rok pendek, kayak di otaknya tuh cewek bisa diapa-apain gitu. Kesel gue. Menurut lo nih ya guys ya, kalau ada cowok yang suka catcalling kayak gini, seharusnya diapain sih? Gue tuh rasanya pengen gue samperin, terus kayak pengen gue uyuk-uyuk gitu palanya. Gedek gue. Lanjut lagi ya guys, gue tuh kan suka makan bakso ya. Terus gue pesen dong di aplikasi pesen bakso. Gue bingung banget kenapa baksonya tuh bakso ayam. Karena kalau di Jakarta nggak ada yang namanya bakso ayam, yang namanya bakso pasti sapi. Terus lucunya lagi, bakso ayamnya itu pakai ketupat. Kayak bakso pakai ketupat itu gimana? Gue kayak masih mencerna. Yang namanya ketupat itu kan seharusnya di ketoprak, gado-gado, enggak ya, lontong sayur. Kalau di bakso tuh gimana ya, kayak kurang cocok gitu. Ada lagi nih guys, semenjak gue pindah ke Bali, gue jadi buka Facebook. Tahu gak kenapa? Karena nih ya, kan kalau di Jakarta ya, kalau mau beli tuh biasanya lihat Shopee, Tokopedia, Blibli, JDID, e-commerce lah ya. Nah kalau di Bali, orang-orang tuh lebih pakai Facebook untuk marketplace. Jadi misal mau beli tempat tidur, lihatnya di Facebook. Makanan, lihatnya di Facebook. Sofa, lihatnya di Facebook. Tukang horden, lihatnya di Facebook. Jadi kayak semua-muanya itu adanya di Facebook. Terus nih, ini shock culture banget sih buat gue ya. Jadi orang Bali tuh kalau ngomong satu lagi satu. Jadi dibalik gitu loh guys. Misalkan gue pesen makanan, Mbok satu lagi ya makanannya. Lagi satu lagi. Lagi satu. Iya. Waktu gue ngedengerin tuh gue kayak, oke. Gue masih mencerna gitu. Tapi ternyata memang begitu guys. Jadi buat orang-orang Jakarta ya, ketika mereka ngomong dibalik lagi satu, ya itu artinya satu lagi. Ada lagi nih guys. Jadi waktu itu gue ke Indomaret ya. Terus ada kembaliannya. Dia ngomongnya gini, Mbak ini ada kembalinya 1.500. 1.500? Gimana beli? 1.500? Iya, mau disumbangin 1.500 apa ya? 1.500 maksudnya. Aduh, perasaan ya Jakarta Bali itu deket, cuma 2 jam flight, tapi ternyata language barrier itu tetap ada loh. Culture shock lagi. Gue gak ngerti kenapa setiap gue ke Bali, pulang ke Jakarta, muka gue pasti breakout, rambut gue itu keras. Konon kata netizen yang tinggal di Bali ya, kalau tempat tinggal lo di dekat laut, itu biasanya airnya tuh rada keras gitu. Jadi kalau ngebilas rambut, muka, itu sebaiknya pakai air mineral lagi. Cuma ya mahal juga ya kalau gitu. Terus ada lagi nih guys, gue perhatiin ya, cowok-cowok Bali itu pasti tatoan. Kayak misalkan gini deh, lo ke restoran, terus waitersnya tatoan tuh kayak biasa aja. Sedangkan kalau di Jakarta, ngelihat cowok tatoan, apalagi kerja waiters gitu ya, kayaknya bosnya lebih milih yang nggak tatoan. Ya nggak sih? Padahal sih, ya secara gue juga tatoan gitu, kayak it's an art. Dan yang pasti ya, kalau di Bali tuh cara ngomongnya orang-orang Bali tuh kayak lebih sopan dibandingin sama orang Jakarta. Kalau orang Jakarta kan kalau ngomong tok 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 tok. Kalau Bali tuh kayak kayak misal nih ya, gue ngerasa supir-supir di Bali itu jarang ada yang buka Google Maps gitu. Sedangkan kalau di Jakarta, kalau pakai Uber tuh pasti supirnya pakai Google Maps. Nah, karena sering nggak buka Maps, jadi kan suka nyasar-nyasar gitu kan. Terus biasanya kayak, ya gimana dong beli? Ini saya nyasar dong. Ya, mohon maaf ya Mbok. Kalau di Jakarta sih gue pasti udah ngomel kan. Tapi karena dia baik, ya udah deh, gue juga nggak jadi marah. Apalagi nih, kalau di Bali nunjukin jalannya tuh utara, barat, barat daya, timur laut. Gue yang gimana Pak? Kalau saya mau ke Seminyak jalannya kemana Pak? Jadi Mbok ke utara aja, nanti di perempatan belok ke barat daya. Wah, otak gue nggak nyampe cuy. Bisa nggak sih kayak ngomong lurus kanan kiri, mundur, udah selesai. Tapi katanya kalau di Jogja juga gitu ya? Bener gak sih? Coba deh komen di bawah. Ngomongin lagi soal martabak nih guys. Tim gue tuh pada suka kan martabak telur. Jadi gue pesen dia tuh martabak telur. Tapi kok nggak pakai kuah ya? Kalau di Jakarta ya, pesen martabak itu pasti ada cukanya buat dicelupin ya. Nah di sini tuh nggak ada buat cocolannya. Kenapa? Why? Ada yang bisa jelasin? Di Bali banyak banget liburnya, like banyak banget. Jadi kan lo tau ya, gue lagi bangun rumah. Nah dari mulai desain sampai kontraktornya itu pasti ada hari dimana gue berpikir bahwa oh ya, abis ini ngecor nih, abis ini bikin pintu nih. Enggak, karena mereka libur. Beda banget di Jakarta, ritme kerjanya tuh kerja tipes ya. Kalau di Bali kerjanya tuh kayak lebih slow.
Mungkin karena di Bali kan hawanya tuh liburan gitu, lebih chill, lebih kayak santuy gitu ya. Gue merasa juga pergerakan orangnya juga lebih slow gitu dibandingin sama di Jakarta ya. Orang kalau di Jakarta kalau jalan kaki aja tuh kayak ngebut. Kalau di Bali tuh jalan aja kayak slow aja gitu, kayak nikmatin banget angin Bali. Sama juga kayak lagi di minimart ya kan. Kalau di Jakarta nih ya, mbak-mbak kasirnya minimart tuh kayak cuk abis ngecek harga langsung dimasukin ke kantong, kayak cepet gitu loh, tak tok tak tok tak tok. Kalau di Bali tuh kayak tak tok tuh, tak tok tuh, kayak slow banget gitu. Bukan berarti jelek. Oh, laundryan juga nih. Kalau di Jakarta balik lagi nih, tingkat percepatannya tuh bener-bener flash banget kan. Jadi ada yang namanya laundry kilat, 2 jam udah langsung jadi, dan harganya tuh sama aja. Kalau di Bali lo laundry hari ini, lusa baru diantar. Mungkin karena ini tempat buat liburan gitu, bukan buat kerja. Jadi emang semuanya tuh kayak yo man. Itu salah satu alasan kenapa gue pindah ke Bali, karena gue pengen hidup yang lebih chill aja gitu. Kalau di Jakarta tuh bawaannya cuma pengen kerja doang. Kalau di Bali tuh gue bisa kayak kerja liburan, kerja gitu. Jadi kayak lebih santai gitu bawaannya. Masih dari kategori supermarket. Kalau di Jakarta kan Imani tuh kayak kartu flash, OVO, Dana, itu biasa untuk jadi transaksi. Tapi kalau di supermarket atau minimarket tuh kayaknya belum berlaku deh. Sumpah, gue jadi ingat kalau di Jakarta ya, kan bayar bensin di Pertamina atau di Shell itu pasti pakai debit card, karena gue males banget ngambil uang. Selama gue tinggal di Bali, ini kan gue sebenarnya pindah itu dari bulan Desember tahun lalu, tapi karena gue mesti operasi angkat rahim, jadi gue sempat balik 3 bulan ke Jakarta. Jadi mungkin in total sekitar setengah tahun ya. Gue selama di sini nggak pernah denger azan. Tapi orang Bali itu punya panggilan sembahyang di jam 6 pagi. Gue pernah dengar, sama di jam 12 siang sama jam 6 sore ya. Correct me if I'm wrong. Perbedaan lagi Jakarta Bali. Kalau di Bali, toko retail, warung-warung kelontong, Alfamart, Indomaret itu pasti jual alkohol. Sedangkan kalau di Jakarta kayaknya udah nggak ada ya alkohol di minimart gitu. Adanya di supermarket besar. Nggak cuma alkohol, tapi juga daging babi itu selalu ada di pinggir jalan. Sate-sate, kalau di Jakarta tuh kan sate ayam ya, ini sate babi. Terus juga di supermarket itu juga ada station khusus yang besar banget, bisa dilihat sama semua orang. Itu isinya jual daging babi. Kalau di Jakarta, mungkin di Jakarta Utara atau Jakarta Barat itu juga nggak semuanya yang ngejual station babi. Show culture selanjutnya, gimana ya ceritanya? Gue juga bingung nih. Gue nggak paham kenapa ya. Ini gue cuma cerita aja ya pengalaman gue. Misalkan gue pergi sama Bang Ben. Itu kalau Bang Ben masuk ke restoran, di greetingnya tuh kayak Good morning Mister, how are you? Sedangkan gue tuh kayak cuman di syukur-syukur disapa, kadang-kadang juga enggak gitu. Terus kayak misalnya makanannya udah selesai kita makan, terus chefnya dateng, yang ditanya tuh Bang Ben doang. So how's Mister, how was the food? Gue bingung sih, padahal kan gue ada di situ ya. Kenapa gue nggak ditanya juga? Apa karena gue orang lokal? Nggak tahu sih. Teman-teman ada nggak sih yang pernah punya pengalaman kayak gitu? Soalnya ini kejadiannya nggak cuman 1-2 kali gitu. Misalnya ya, kita lagi mau ngerayain sesuatu, buka botol, pasti waitersnya tuh nuanginnya ke Bang Ben dulu kan. Biasa kalau wine tuh dicobain dulu kan, suka atau enggak sama wine-nya. Nah, itu tuh biasanya waitersnya kayak munggungin gue, terus taruh ke gelasnya Bang Ben. Bang Bennya langsung coba. Biasanya nih kalau itu kejadian, Bang Ben tuh langsung kayak ngomong, tolong tuanginnya ke istri saya, dia yang nentuin mau apa enggak. Jadi gimana ya, gue ngerasanya tuh kayak kenapa sih ini nggak semua orang dan nggak semua restoran, tapi kebanyakan. Padahal kalau gue googling, sebenarnya turis yang paling sering datang ke Bali itu adalah turis lokal, kedua baru Australia, dan ketiga China. Artinya orang yang paling sering banyak ngeluarin uang yaitu orang lokal gitu, terutama dari Jakarta, Surabaya, kota-kota besar. Tapi kenapa ya ini tuh sering banget kejadian? Coba deh, ada yang bisa jelasin nggak? Komen dong. Oke guys, itu dia tadi curhat-curhatnya. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang mau pindah ke Bali. Kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe karena ada 2 video baru setiap hari Senin dan Kamis. Kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu. Follow juga TikTok gue Rachel Godard 25. Dan kalau lo ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye 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 bye.